Halo semuanya, kami dari kelompok 7 dan 8 atau kelompok forensik ingin menjelaskan materi tentang wawancara forensik. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Anandita Putri, Afidia Feria, Hanum Mangfiroh, Ivelia Nur Azira, Keila Azahra, Najwa Ulya, Nikita Septiara, Ripka Devianti, Sania Alfiatur, dan Sofina Bilkis. Di sini saya akan membahas tentang definisi atau istilah psikologi forensik. Jadi istilah psikologi forensik digunakan untuk mencakup semua aspek psikologi yang relevan dengan seluruh proses hukum dan pidana. Psikologi forensik adalah bagian dari sains forensik yang berperan penting dalam proses hukum. Maka dengan demikian dapat dikolaborasikan bahwa definisi psikologi forensik itu sebagai aplikasi melakukan investigasi pada suatu perbuatan kriminalitas yang dilakukan melalui pemahaman tentang cara-cara manusia mengekspresikan isi pikiran dan perasaan mereka. Selanjutnya ada psikologi forensik dalam penegakan hukum. Psikologi forensik memainkan peran krusial dalam menegakkan hukum dengan menyediakan wawasan mendalam mengenai aspek psikologis yang mempengaruhi perilaku kriminal. Melalui analisis kasus-kasus nyata dan kajian teoritis, dengan menjelaskan bagaimana psikologi dapat membantu dalam profiling pelaku, menilai kapasitas mental terdakwa, dan memberikan bukti psikologis yang relevan di pengadilan. Lalu di sini ada beberapa peran psikologi forensik dalam penegakan hukum. Yang pertama ada profiling kriminal. Dia adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi ciri-ciri psikologis, sosial, dan perilaku pelaku kejahatan berdasarkan pola yang muncul dalam tindak kriminal. Lalu yang kedua ada evaluasi kesehatan mental. Ia adalah proses yang digunakan untuk menilai kondisi psikologis individu yang terlibat dalam kasus hukum, baik pelaku, korban, maupun saksi. Lalu yang ketiga ada kesaksian ahli. Ia adalah penyampaian informasi yang disampaikan oleh profesional yang memiliki keahlian dalam psikologi forensik di pengadilan. Nomor 4 ada penyidikan kejahatan. Penyidikan kejahatan adalah psikologi forensik berperan penting dalam penyidikan kejahatan dengan menyediakan wawasan tentang perilaku pelaku. Lalu yang nomor 5 ada rehabilitasi dan pengobatan. Adalah proses yang bertujuan untuk mengubah perilaku mereka dan mencegah terulangnya kejahatan di masa depan. Lalu yang nomor 6 ada penilaian risiko. Dalam konteks psikologi forensik adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan kemungkinan seseorang akan melakukan kejahatan di masa depan. Lalu yang ketujuh ada konsultasi. Konsultasi dalam psikologi forensik melibatkan pemberian nasihat kepada lembaga hukum dan pengacara mengenai isu-isu psikologis yang kompleks. Nomor 8 ada intervensi krisis. Intervensi krisis ini adalah langkah-langkah yang diambil untuk memberikan dukungan segera kepada individu yang mengalami krisis psikologis. Yang nomor 9 ada penilaian kompensasi. Bertujuan untuk menilai kerugian emosional dan psikologis yang dialami korban kejahatan. Lalu investigasi dalam konteks psikologi forensik itu melibatkan pengumpulan dan analisis data psikologis untuk mendukung penyelidikan kriminal. Lalu ada penyuluhan dan pelatihan, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesional dalam menangani isu-isu psikologis di dalam sistem hukum. Ini termasuk pelatihan untuk petugas penegak hukum tentang bagaimana sih mengidentifikasi dan merespon masalah kesehatan mental itu. Lalu ada pemulihan korban. Ia adalah proses yang membantu individu yang telah mengalami trauma akibat kejahatan. Lalu yang 13, penilaian kapasitas hukum. Melibatkan evaluasi kemampuan individu untuk memahami dan terlibat dalam proses hukum. Ada pengujian kepribadian. Dalam psikologi forensik itu digunakan untuk menilai karakteristik psikologi seseorang, termasuk kecenderungan perilaku dan masalah emosional. Dan yang terakhir itu ada penelitian dan pengembangan. Dalam psikologi forensik, ini bertujuan untuk
meningkatkan pemahaman tentang perilaku kriminal dan efektivitas intervensi. Ini sudah termasuk dengan studi tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perilaku kriminal. Selanjutnya ada kajian dan aplikasi forensik dalam perspektif psikologi. Psikologi forensik berusaha mengungkap bukti-bukti yang berkaitan dengan mengapa seseorang melakukan kejahatan dari perspektif ilmu perilaku. Kontribusi psikologi dalam bidang forensik mencakup area kajian yang luas, termasuk membuat kajian tentang profil para pelaku kejahatan, mengungkap dasar-dasar neuropsikologik, genetik, dan proses perkembangan perilaku, saksi mata, deteksi kebohongan, menguji kewarasan mental, kekerasan domestik, dan lain-lain. Aplikasi forensik dalam perspektif psikologi diterapkan dalam proses hukuman untuk mengidentifikasi motif kejahatan, profil pelaku korban, uji kewarasan mental, deteksi kebohongan, serta pendampingan psikologis selama pemindahan dan pemenjaraan. Selain itu, psikolog forensik juga dapat membuat profil pelaku dan korban dengan menganalisis kepribadian, pola perilaku, serta latar belakang kehidupannya, agar penyelidik atau pihak hukum lebih mudah memahami peran masing-masing. Dalam proses peradilan, psikolog forensik juga melakukan uji kewarasan mental untuk mengetahui apakah pelaku sadar dan mampu bertanggung jawab atas tindakannya. Tidak hanya itu, psikolog dapat membantu mendeteksi kebohongan melalui wawancara atau tes psikologis, sehingga kesaksian yang diberikan lebih dapat dipercaya. Selanjutnya ada kontribusi psikologi dalam bidang forensik. Kontribusi psikologi dalam bidang forensik sebenarnya mencakup area kajian yang sangat luas, mulai membuat kajian tentang profil para pelaku kejahatan, offender profiling, mengungkap dasar neuropsikologik, genetik, dan proses perkembangan pelaku, saksi mata, mendeteksi kebohongan, menguji kewarasan mental, soal penyalahgunaan obat dan zat adiktif, kekerasan seksual, kekerasan domestik, soal perwalian anak, dan juga soal rehabilitas psikologis di penjara. Kemudian di sini ada isu dan kontroversi psikologi forensik, di mana isu yang sering mengemuka dan menjadi kontroversi dalam penggunaan psikologi di pengadilan ialah masalah begitu banyaknya perbedaan mazhab dan syarat yang mengikat, di mana keberlakuan fakta-fakta tidak terlalu mudah diinterpretasikan secara dikotomi, benar atau salah, pasti atau tidak pasti. Nah, masalahnya hakim sering menuntut psikolog untuk memberikan judgment seperti itu, sementara psikolog tidak berani memberikan judgment yang setegas itu. Karena hal ini secara ilmu behavioral, hal tersebut masih bergantung pada kondisi tertentu lainnya. Dengan begitu, hasil kerja ilmuwan perilaku sering tidak populer di mata para hakim. Pada sisi lain, interpretasi terhadap data psikologi, baik itu tes, pengamatan maupun wawancara, pada kemampuan teoretik dan pengalaman yang kaya dalam praktik psikologik dari psikolog sebelumnya. Kemudian di sini ada penanganan psikologi forensik pada kasus, itu dibagi 4. Yang pertama ada biodata korban pembunuhan, yang kedua ada awal mula kejadian, yang ketiga ada alur pembunuhan, yang keempat ada data forensik. Selanjutnya ada kesimpulan, meskipun menghadapi banyak rintangan dalam perkembangan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa psikologi forensik juga memiliki peluang besar untuk terus berkembang. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya kasus-kasus kriminal dan sipil yang memerlukan psikolog dalam penanganannya. Munculnya undang-undang tentang perlindungan anak, perlindungan anak, kesejahteraan jiwa, dan kekerasan seksual dan kesejahteraan wanita juga membuat psikologi forensik semakin populer karena pentingnya aspek psikologi dalam penanganan kasus yang berkaitan dengan undang-undang tersebut. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.